Siapa kamu? Oh, kirain saya nggak sadar, Mbah. Makanya saya nggak assalamualaikum lagi, langsung duduk aja. Lagi ngapain, Mbah? Mengganggu semedi saya saja. Semedi? Ini bukan semedi, Mbah, ritual. Semedi gimana, men? Gini, men, ya? Itu semedi. Ini ritual nih namanya, Mbah. Lagi ritual apa, Mbah? Melaksanakan. Melaksanakan apa? Nyantet orang apa gimana ini, Mbah? Ini lilin ini apa ini fungsinya, Mbah? Ini 1, 2, 3 ini apa fungsinya, Mbah? Untuk penerangan saya. Oh, untuk penerangan. Ini apa ini, Mbah? Boleh pegang nggak, Mbah? Hah? Tidak boleh. Alah, pegang aja. Bagus, Mbah. Buat saya aja, Mbah, ya? Hah? Tidak. Nggak boleh? Benda pusaka saya. Pusaka? Ya. Udah buat saya aja. Bagus. Bagus nggak, men? Bagus tuh. Nah. Mbah ritual untuk menyantet seseorang. Ya. Siapa yang mau disantet, Mbah? Tidak perlu tahu. Disuruh orang apa gimana, Mbah? Ya. Berarti orang disuruh orang. Orang datang kemari. Ya nyuruh Mbah. Ya. Ya orang nyuruh orang itu namanya, Mbah. Mbah mau-mauan disuruh, Mbah. Hah? Dibayar apa enggak ini, Mbah? Dibayar. Dibayar. Ya. Kirain nggak dibayar. Berapa juta, Mbah, dibayarnya? Tidak perlu tahu kamu. Hah? Tidak perlu tahu. Saya mau tahu, Mbah. Gede nggak gitu bayarannya, Mbah? Kalau gede saya mau juga nih. Untuk apa kamu datang sini? Minta ini, benda pusaka ini, Mbah. Waduh, nggak bisa keluar, Mbah. Wah, sini berarti pasnya, Mbah. Nah. Buat saya, Mbah, ya? Nanti kamu rasakan sendiri memakai benda pusaka saya. Kenapa, Mbah? Apa yang harus saya rasakan, Mbah? Ini, nah, sini, Mbah. Nah, benda pusaka. Milik Mbah. Mbah siapa namanya, Mbah? Tidak perlu tahu kamu siapa nama saya. Tidak perlu tahu. Baik. Berat, Mbah. Jadi gini, Mbah. Saya datang ke sini berdasarkan laporan dari warga sekitar bahwasanya di sini ada seorang dukun yang sering didatangin orang, tapi bukan mau orang bukan mau berobat, Mbah. Orang yang datang ke sini orang-orang sehat, orang-orang sugih, men ya? Orang-orang yang pokoknya orang yang sehat lah, bukan orang sakit. Tapi saya dengar dari masyarakat sini, Mbah ini sering dimintain untuk menyantet seseorang, membuat bangkrut usaha orang, buat menutup jodoh. Benar nggak, Mbah? Benar sekali itu. Berarti benar nih laporan warga sekitar. Pernah nggak, Mbah, menyantet warga sekitar sini? Tidak pernah. Oh, berarti orang-orang jauh aja. Orang jauh pasien. Kalau orang-orang sini belum pernah ada yang datang ke Mbah untuk minta tolong. Iya. Saya mau tahu sih, Mbah, berapa sih, Mbah, dibayar orang kalau untuk membunuh orang? Sangat besar bayarannya. Berapa? Satu nyawa berapa, Mbah? Satu nyawa 50 juta. Satu nyawa 50 juta. Kalau untuk membuat bangkrut usaha orang, berapa, Mbah? 40 juta, 30. Oh, 40 juta, 30 juta. Ya. Kalau untuk menutup jodoh, misalnya ada yang bujang gadis yang sakit hati, cintanya ditolak, terus datang ke sini untuk biar tidak bisa menikah tuh, berapa maharnya, Mbah? Variasi itu. Berapa, Mbah? Antara 15, 20 sampai 25. Oh, 15, 20, 25. Iya. Kalau saya minta sesuatu malam hari ini, bisa nggak, Mbah? Minta apa kamu sini? Men, minta apa kira-kira, men? Ntar dulu. Kamu mau minta apa nggak, men? Istrinya dukun itu. Nah, melet apa, men? Istrinya dukun. Melet istri dukun siapa? Oh, melet istri Mbah, katanya. Kameramen saya seneng sama istrinya Mbah. Biar jatuh cinta nih istri Mbah sama kameramen saya. Saya tidak punya istri. Wow, salah sasaran kamu, men. Kamu penerawangan kamu belum tajam berarti, men. Dia tidak punya istri katanya. Kirain biasanya kalau dukun biasanya banyak, Kang. Tuh, katanya kameramen saya biasanya dukun tuh banyak istrinya.
istri. Tidak punya istri. Tidak. Tidak punya istri katanya, men. Jadi minta apa lagi nih, men? Ntar, saya pikir-pikir dulu. Oh ya, sahabat-sahabatku, mau minta apa nih sama Mbah ini? Mbah siapa sih namanya, Mbah? Tidak perlu tahu kamu siapa. Ya namanya. bingung lah, Mbah. Misalnya saya mau minta ini, nanti ada orang, Mbah, siapa yang Mbah pintain nggak tahu namanya saya. Mbah kasih tahu dulu namanya siapa, nanti biar sahabat-sahabat juga tahu, men ya. Takutnya sahabat-sahabat saya nih ada yang mau minta nih ke Mbah nih, minta sesuatu. Siapa namanya, Mbah? Orang banyak memanggil saya Mbah Jagat. Oh, Mbah Jagat. Orang Ya. berarti Mbah sering dipanggil orang Mbah Jagat. Ya. Jadi ini sahabat-sahabatku, ini adalah Mbah Jagat. Dia adalah dukun praktisi, men ya. Dukun spiritual, ya spiritual. Ayo dukun lah pokoknya. Dia mempunyai ilmu yang sangat luar biasa dengan ilmu santet, sering dimintain tolong untuk membuat bangkrut usaha orang, membunuh. Misalnya ada yang saya mau bunuh saudara saya, minta ke sini, terus buat menutup jodoh. Serba bisa lah, Mbah ya. Nah, ini sahabat-sahabatku, takutnya sahabat-sahabatku pengen membunuh istrinya Mbah ini, minta aja ke sini nih. Tapi Mbah ini nggak punya istri. Kira-kira sahabat-sahabatku mau minta apa nih cocoknya buat dukun seperti ini nih? Kalau saya sih mintanya Mbah nyantet diri sendiri. Bisa nggak, Mbah? Saya bayar. Berapa, men, bayarannya tadi, Mbah? Satu nyawa. 50 juta. Saya bayar 50 juta. Mbah santet diri Mbah sendiri. Ada kamu saya santet. Ya nggak begitu. Mbah kan terima bayaran aja. Tidak. Kamu untuk apa datang sini? Ada perlu apa? Ya itu tadi perlu saya. Cocok nggak sahabat-sahabatku? Men, cocok nggak permintaan saya? Cocok katanya. Saya kan datang ke sini mau minta tolong nih sama Mbah nih. Mau minta. Yang penting kan Mbah dibayar. Tidak bisa. Oh, katanya Mbah yang penting bayaran. Satu nyawa 50 juta. Saya akan bayar malam hari ini. Tapi Mbah santet diri Mbah sendiri. Satu nyawa 50 juta nggak apa-apa. Ikhlas, men ya? Yang penting Mbah santet diri Mbah sendiri. Itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena saya melakukan untuk diri saya sendiri, itu tidak akan bisa. Oh. Jadi apa lagi yang harus saya minta? Bingung saya. Men, mikir, men. Minta apa lagi, men? Nggak bisa katanya, men. Nyantet dirinya sendiri. Nggak usah buat mati lah, Mbah. Mbah cabut ilmu Mbah sendiri aja. Buang sendiri. Saya bayar 50 juta. Tidak akan pernah saya lakukan itu. Jadi gini aja, Mbah. Permintaan pertama saya, Mbah tolak untuk menyantet diri Mbah sendiri. Nah, permintaan kedua juga Mbah tolak. Permintaan ketiga, Mbah. Boleh, Mbah? Apa itu? Saya minta Mbah hentikan perbuatan Mbah untuk menyantet, untuk membuat bangkrut usaha orang, untuk menutup jodoh. Saya minta hentikan. Itu permintaan ketiga. Tidak akan mungkin saya lakukan. Ya terus mana yang dikabulkan, Mbah, permintaan saya? Katanya Mbah yang penting dibayar. Bingung saya. Saya bayar, Mbah. Asal Mbah hentikan perbuatan Mbah untuk seterusnya, bukan malam ini aja. Untuk selama-lamanya. Tidak akan saya lakukan. Karena itu sudah profesi saya. Oh, sudah profesi. Jadi tiga-tiganya nggak ada yang dikabulkan ini? Tidak. Mbah tolak semua? Ya. Terus saya harus minta apa lagi sekarang? Kalau kamu sudah salah masuk ke sini. Saya nggak salah masuk ke sini. Karena saya tahu Mbah ini adalah dukun santet yang sangat keji dan sangat sakti. Maka dari itu saya datangin ke sini. Saya hanya minta 3 tadi. Yang pertama, Mbah santet diri Mbah sendiri. Mbah nggak mau. Yang kedua, apalagi tadi, men, lupa saya. Mbah cabut ilmu Mbah sendiri, kalau nggak salah. Mbah nggak mau juga. Nah, sekarang saya minta yang terakhir, Mbah hentikan perbuatan Mbah untuk menyantet. Tidak mungkin. Yang keempat, nah tanggunglah Mbah, tambah 1 lagi. Yang keempat, kalau Mbah tidak mau, saya akan cabut ilmu Mbah secara paksa.
Coba lakukan kalau bisa. Ada kamu saya bunuh di sini. Kamu sudah salah masuk datang sini tanpa izin. Saya mau izin tadi, mau uluk salam men ya. Cuman dia lagi asik apa men tadi men? Lagi nabur-nabur bunga seperti ini nih. Hopah! Nah, seperti itu tadi Mbah. Hopah! Nah, hopah! Hopah! Nah, hopah! Nah, gitu tadi Mbah. Makanya saya langsung duduk ke sini tanpa assalamualaikum lagi. Hop, nanti dulu Mbah. Kamu. Aduh. Gini aja Mbah. Permintaan keempat tadi lupa saya. Apa tadi man? Pokoknya udahlah gitu Mbah. Mana Mbah? Mbah hentikan perbuatan Mbah. Tidak akan dilakukan. Baik, saya akan paksa Mbah. Saya akan cabut semua keilmuan Mbah. Coba saja kalau bisa. Kenapa Mbah? Boleh juga tenaga. Saya yang ritual Mbah. Hong bilaheng. Kok Hong bilaheng sih? Allahu Akbar. Saya yang ritual Mbah. Gantian Mbah. Mbah mau ritual tadi kan ini. Mbah, ini bunga Mbah sendiri nih. Mbah, apa bunga ritual Mbah sendiri nih? Saya akan buat bunga ini menjadi apa ya? Menjadi batu kerikil nih. Oh. Mana Mbah? Mbah siapa? Mbah Jagat namanya tadi ya. Mbah Jagat. Buat saya aja Mbah. Biar terlihat keren saya. Mbah hentikan aja Mbah. Perbuatan Mbah sangat-sangat banyak menyusahkan orang. Orang lagi enak-enak usaha jualan, hanya persaingan bisnis, orang datang ke sini minta ditutup usahanya. Mbah biasanya menutup usaha orang, Mbah kirim apa? Kuntilanak, apa-apa? Genderuwo apa-apa Mbah? Kirim pocong. Oh, kirim pocong, Ya. Biar orang takut datang Ya. ke warung-warung yang Mbah kerjakan. Benar, setiap orang ingin membeli pasti dia takutan terus. Maka Mbah hentikan aja Mbah, itu perbuatan sangat-sangat apa ya, banyak merugikan orang. Karena itu sudah profesi saya. Iya, itu profesi Mbah. Lebih baik Mbah tinggalkan, terus Mbah bertobat dan kembali ke jalan yang benar, tentunya kembali ke perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taubat? Tidak mengerti. Saya akan ajarkan Mbah bersahadat, cara sholat. Kalau Mbah tidak mengerti, saya akan ajarkan. Bagaimana? Ya, omong. Saya banyak omong karena apa Mbah? Kalau saya tidak banyak omong, tiba-tiba saya serang Mbah, Mbah lagi ritual, langsung saya serang, langsung saya lumpuhkan. Sama aja saya sama seperti Mbah. Kamu datang sudah mengganggu ritual saya. Saya nggak mengganggu, saya hanya menghentikan. Kalau saya datang tiba-tiba langsung saya hajar seperti ini. Nah, kan konyol Mbah, tanpa harus saya ajak dulu Mbah bertobat. Bagaimanapun juga Mbah sama seperti saya, manusia juga. Kalau tiba-tiba langsung saya serang seperti ini, kan kasihan. Kalau saya tidak banyak ngomong, gimana Mbah? Masa tiba-tiba langsung serang begitu saja?
saya akan ajak Mbah untuk bertobat. Tobat sampai kapan? Nah, kalau sudah diajak ngobrol, sudah banyak omong, Mbah tidak mau bertobat, terpaksa saya cekik Mbah. Kan salah Mbah sendiri. Apa ya? Lepaskan. Lepaskan, baik. Wah. Mana, sakit? Udah saya lepaskan. Kalau sudah panjang lebar saya bicara, nah baru tidak banyak ngomong lagi saya. Karena Mbah sudah berkali-kali, sudah berapa? Ada 5 kali, men. Lebih 5 kali saya ajak Mbah bertobat. Sekarang sekali lagi Mbah, saya ajak Mbah kembali ke jalan yang benar. Kembali ke perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat. Tinggalkan ilmu-ilmu sesat, tinggalkan ilmu-ilmu setan. Setan itu membawa celaka Mbah. Jangan biarkan setan bertengker di dada Mbah, di hati Mbah. Buang Mbah. Sampai kapanpun tidak akan. Jangan salahkan saya Mbah. Saya sudah lebih dari 5 kali untuk mengajak bertobat. Bagaimana Mbah? Tetap tidak mau bertobat atau lebih baik bertobat? Mati. Kenapa sih? Saya heran Mbah sama dukun-dukun ini. Lebih milih mati. Padahal mati itu menyakitkan Mbah. Belum tentu Mbah mati saat ini juga bisa masuk ke surga. Yang ada mungkin masuk ke neraka. Saya juga nggak tahu Mbah. Yang jelas, yang saya lihat, kalau kelakuan Mbah seperti ini untuk membunuh orang, menyantet orang, bahkan kematian Mbah malam hari ini sebelum bertobat, ya nauzubillah Mbah. Kamu mati di sini. Saya karena kamu sudah salah masuk. Salah masuk gimana Mbah? Datang ke sini tanpa izin dan permisi. Saya mau permisi, cuman Mbah lagi asik ritual tadi. Ya udah saya langsung duduk aja. Saja sampai akan mati. Saya atau kamu. Tetap nggak mau bertobat Mbah? Tobat. Baik Mbah. La haula wala quwata illa billah. Kenapa susah sekali sih Mbah diajak bertobat? Jika tidak mau bertobat Mbah, jangan salahkan saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad waswili zalimin bizalimin wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad waswili zalimin lizalimin wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Lepaskan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata. Baik Mbah, saya lepaskan.
Sekarang duduk Mbah. Bagaimana? Itu belum apa ya? Belum sepenuhnya saya mencekik leher Mbah. Karena saya masih kasihan. Bagaimanapun juga Mbah sama seperti saya juga manusia yang harus dibimbing, yang harus dipimpin, yang harus diajak kembali ke jalan yang benar, kembali ke perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Mbah sudah merasakan bagaimana rasanya sakit. Itu belum saya cabut ilmu Mbah. Kalau saya cabut ilmu Mbah mungkin akan sakit dan akan lebih sakit lagi. Jadi bagaimana Mbah? Mau bertobat? Mbah Jagat ini saya tahu orang baik. Bagaimana? Astagfirullah. Bismillah. Siras ajalikum. Sir. Darajatullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allah. Baik sahabat-sahabatku. Ini adalah Mbah Jagat. Saya datang ke sini untuk menobatkan tadinya. Cuman dia tidak mau bertobat. Ya sudahlah. Saya cabut ilmunya dan sudah saya kunci. Dia akan sadar. Dia akan bangun lagi. Cuman dalam keadaan sudah tidak mempunyai ilmu apa-apa lagi. Ilmu santetnya sudah saya buang dan sudah saya kunci. Mungkin dia akan sembuh jika dia mau bertobat. Tapi jika dia tidak mau bertobat, dia akan lemas tubuhnya. Semakin dia menggebu-gebu untuk membalas dendam, semakin dia akan terkuras tenaganya. Itu adalah kunci dari saya. Tapi dia sadar kalau dia mau bertobat, dia akan sehat dan berangsur-angsur akan sembuh. Sahabat-sahabatku, terima kasih atas bantuan doa dan dukungan dari sahabat-sahabatku semuanya. Bagi sahabat-sahabat Kang Suha Official dimanapun kalian berada yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, di like, dan beri komentar positif. Dan jangan lupa pula untuk dukung terus channel santri saya yaitu Raden Bima Official dengan cara subscribe, like, dan beri komentar positif. Bagi sahabat-sahabatku yang membutuhkan pengobatan medis, baik non-medis, pemesanan jamu ruqyah, rajah kasturi pengelarisan usaha, wapak keselamatan, kekebalan, sabuk keromah, gelang keromah, cincin keromah, gelang keromah, dan yang lain-lain, silahkan hubungi langsung di via WhatsApp saya di 0813 6634 6120. Bagi yang mau berobat secara jarak jauh, silahkan, atau datang langsung ke padepokan saya, silahkan, atau saya yang harus datang ke tempat sahabat-sahabatku semuanya, silahkan. Jika saya ada waktu, saya akan datang, asal sahabat-sahabatku semuanya siap untuk menanggung biaya transportasinya. Saya akan datang jika saya ada waktu, saya pasti akan datang. Baik, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.